Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yuni Kerstanti, Sarjana Pendidikan. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, nomor induk mahasiswa 24001039271000530 pada hari Selasa tanggal 2 September 2025. Saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Sosobango kelas 4 dalam materi uang dan fungsinya. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sukses selalu. Allahu Akbar. Pelajaran hari ini sebelum melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas Mas Adit. Ayo ke depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mas Adit duduk lagi, tidak apa-apa. Sekarang guru mau mengabsen yang hari ini tidak masuk siapa ya? Afif Sanjaya, Hadir. oke. Zaki Rahmatullah, Hadir. Farizal Alvaro, Hadir. Revan Alexandri, Hadir. Abdul Hamid Asyurai, hadir. Anggara Batsisa, hadir. Karisa Dua Zahira, hadir. Kamila Talita Zahra, hadir. Rahma Fadila, Hadir. Pradipta Sakil Asegaf, Hadir. Rizky Anta Ramadhani, Hadir. Gibran Ahmad Ramadhani. Hadir. Hadir semua ya, tidak ada yang izin berarti. Ya. Nah, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yang akan dipimpin oleh Mbak Zara. Ya, Mbak Zara, ke depan sini. Indonesia
biar kalian semangat. Masih semangat? Masih. Kelas keempat Siap. kurang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Kelas keempat Siap. siswa kelas keempat, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas keempat semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang Bu Guru mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materinya, uang, dan fungsinya. Nah, pada pembelajaran yang lalu, pembelajaran minggu lalu, Bu Guru sudah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi jual beli. Nah, kegiatan ekonomi jual beli itu pasti ada, namanya saja jual beli, berarti ada pembeli, terus ada Penjual. ya, kegiatan jual beli ada penjual dan pembeli. Contohnya Mbak Jara pergi ke pasar mau beli sayuran, itu Mbak Jara berarti sebagai apa? Pembeli. Penjual sayuran itu bapak penjual sayuran berarti sebagai Penjual. Nah, Mbak Zara membeli sayuran itu memakai apa aja? Uang. Itu pembelajaran yang lalu. Sampai sudah tahu kegiatan jual beli di pasar itu apa saja. Dan yang sekarang, materi sekarang yang akan Bu Yuli sampaikan, lanjutan dari yang minggu kemarin, yaitu masalah mata uang dan fungsinya. Dan tujuan pembelajaran hari ini itu nanti setelah pembelajaran selesai, kalian itu dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan uang. Sampai tahu, oh uang itu apa. Setelah pembelajaran ini nanti sampai tahu, uang itu apa. Terus yang kedua, sampai dapat menyebutkan nominal dari mata uang. Nominal dari mata uang itu apa saja, dan menyebutkan nama-nama mata uang dari berbagai negara. Terus yang ketiga, tujuan dari pembelajaran yang Bu Yuli akan sampaikan itu yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi, dapat mengetahui apa itu jenis-jenis uang itu apa saja, fungsinya itu apa saja. Terus yang nomor 4, dapat mengetahui manfaat menabung dan cara mengelola uang. Manfaat kalau kalian menabung itu manfaatnya apa saja. Itu nanti tujuan dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita putar video pembelajarannya untuk hari ini, Bu Guru mau bertanya dulu sama kalian. Ya. Kira-kira menurut kalian, menurut pendapat kalian dulu ya, sebelum melihat videonya, menurut pendapat kalian itu apa toh yang dimaksud dengan uang? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Tunjuk jari. Iya.
uang lebih manis daripada madu. Ya, itulah ungkapan dari Mr. Krabs. Tentunya semua orang membutuhkan uang. Orang-orang bekerja baik siang ataupun malam untuk mendapatkan uang. Tapi apakah kalian tahu sejarah asal-usul dari uang? Untuk mengetahui sejarah asal-usul dari uang, yuk kita belajar bersama-sama mengenai sejarah uang. Pada zaman dahulu, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar uang ataupun barang. Untuk mendapatkan makanan, manusia dahulu bertahan hidup dengan cara berburu ataupun bercocok tanam. Karena pada zaman dahulu, manusia bertahan hidup dengan caranya sendiri, baik itu mencari tempat tinggal dan juga membuat pakaian yang dapat menghangatkan tubuhnya. Seiring berputarnya waktu, manusia menjadi mengerti cara bertahan hidup dengan lebih mudah, yaitu dengan cara menukarkan barang hasil buruan mereka dengan barang yang lain. Misalnya, menukarkan hewan buruan mereka dengan buah, ataupun menukarkan makanan dengan pakaian. Nah, dari sinilah muncul istilah barter. Namun, kegiatan barter ini tidak seimbang karena tidak sesuai antara nilai barang yang ditukarkan dengan barang yang satu dengan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, manusia menjadi makhluk yang paling cerdas dan giat usahanya dalam bertahan hidup. Manusia menjadi mengerti bahwa usaha kerja keras mereka harus ditukarkan dengan hasil yang seimbang. Nah, dari sinilah manusia menciptakan yang namanya uang. Pada kali ini kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis uang yang berlaku di Indonesia. Apa sih uang itu? Uang adalah alat tukar barang antara barang yang satu dengan yang lainnya, atau juga sebagai alat jual beli. Awal mula terciptanya uang di Indonesia yaitu pada tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Pemerintah Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Lalu, pemerintah menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia ini didirikan pada 5 Juli 1946 dan menempati kantor The Javarsche Bank di Yogyakarta. Dan pada tanggal 3 Oktober 1946, mata uang rupiah pertama kali dikeluarkan dan bank yang mencetak uang tersebut adalah The Javarsche Bank atau Bank Indonesia yang saat itu bertempat di Yogyakarta. Berikut ini adalah macam-macam uang rupiah yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah uang Rp1.000. Pahlawan yang terdapat pada uang Rp1.000 adalah wanita asal Aceh yang bernama Cut Mutia. Nama dan wajah pahlawan wanita nasional asal Aceh ini diabadikan oleh Bank Indonesia di dalam uang kertas pecahan Rp1.000 pada tahun 2016. Cut Mutia dikenal dengan sifat pantang menyerah. Berkali-kali pasukan Belanda membunuhnya hingga ke hutan, namun tak pernah berhasil. Tetapi di akhir hayatnya, dia harus tewas di tangan Belanda. Berikutnya adalah uang Rp2.000. Pahlawan yang terdapat pada uang Rp2.000 adalah Tamrin, lahir di Weltevreden, Batavia, atau sekarang dikenal dengan Jakarta. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi pertama yang menjadi bagian pada Dewan Rakyat pada zaman Hindia Belanda. Berikutnya adalah uang Rp5.000. Pahlawan yang terdapat pada uang Rp5.000 adalah Idam Khalil, lahir pada 27 Agustus 1921 di Satwi, Kalimantan Selatan. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia.
Selanjutnya adalah uang Rp10.000. Pahlawan yang terdapat pada uang Rp10.000 adalah Franz Kaiserslautern. Beliau lahir di Mordovia pada tanggal 10 Oktober 1921. Beliau merupakan sosok yang sangat berjasa dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Selanjutnya adalah uang Rp20.000. Pahlawan yang terdapat pada uang Rp20.000 ini biasa terkenal dengan sebutan Sang Ratu Laut. Beliau lahir di Sulawesi Utara pada tanggal 5 November tahun 1890. Beliau ini terkenal dengan sifatnya Sitau Tumauto, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Selanjutnya adalah uang Rp50.000. Pahlawan yang terdapat pada uang Rp50.000 ini adalah Juanda. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Beliau dikenal sebagai Menteri Marathon karena menjabat dari tahun 1946 hingga tahun 1963. Prestasi terbesar beliau adalah adanya deklarasi Juanda pada tahun 1950. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Yang terakhir adalah uang Rp100.000. Ya, pahlawan yang terdapat pada uang Rp100.000 ini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juli tahun 1901 di Surabaya dengan nama kecilnya Kusno Sosro Diharjo. Beliau berjasa atas perumusan Pancasila dan menjadi presiden pertama di Indonesia. Dan beliau wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di Kota Blitar. Dan Muhammad Hatta alias Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 yang dikenal sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi dan pendiri Palang Merah Indonesia, dan beliau wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 dan dimakamkan di Jakarta. Cukup sekian video mengenai sejarah uang dan juga jenis-jenis uang yang berlaku di Indonesia saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Nah, setelah tadi sampean memperhatikan video pembelajaran, terus melihat video pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya. Itu pengertian dari uang. Ya. Terus yang menetapkan uang, yang membuat uang itu siapa? Ini siapa? Yang membuat uang? Bank Sentral. Ya, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang berhak menciptakan uang kartal. Uang kartal itu uang yang sampean gunakan untuk membeli itu uang kertas sama uang logam ya, yang sampean sering buat beli itu namanya uang kartal. Terus lagi dari pembelajaran tadi, video pembelajaran tadi ya, uang kartal berdasarkan lembaga yang menerbitkan uang itu ada dua, namanya uang kartal dan uang giral. Uang kartal seperti yang Bu Yuri jelaskan tadi bahwa uang kartal itu diterbitkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia, digunakan oleh seluruh masyarakat. Jadi digunakan
berdasarkan bahan pembuatnya. Itu uang dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam itu biasanya terbuat dari apa ya? Ya, logam, emas atau perak. Dan nominalnya itu biasanya kecil. Biasanya 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Itu biasanya kecil. Terus yang kedua uang kertas. Uang kertas itu dibuat dari bahan yang tidak mudah robek, luntur, dan tahan air. Uang kertas itu biasanya nominalnya itu besar. Ada 10.000. Ya, ini uang berapa nih? 1. Ya, yang ini 50. yang ini 50. yang ini 10. yang ini 50. yang ini 2000. ini semua namanya uang apa? Kalau yang ini ya. Terus lanjut, kita lihat video pembelajaran lagi ya. Sobat Sumber Belajar, setiap manusia membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya. Misalnya untuk kebutuhan makan dan minum. Lalu apa sih sebenarnya fungsi uang itu? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Secara rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang antara lain sebagai berikut. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Hal itu dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Sementara itu, fungsi turunan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Uang sebagai alat menimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Uang sebagai alat mendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi video pembelajaran masalah apa ini ya? Fungsi Uang. Fungsi uang. Fungsi uang itu tadi sebagai alat penimbun kekayaan, menabung, apa lagi? Untuk beli sesuatu. Ya. Terus syarat-syarat uang di sini. Sampai dari syarat uang itu bagaimana toh? Satu, diterima dan disukai oleh semua orang. Sama suka atau tidak sama uang? Suka. Iya, suka. Kalian suka sama uang yang nominalnya berapa? 100.000. 100.000, ya. Yang kedua, nilainya tetap atau stabil dalam waktu yang cukup lama. Misalnya uang 50 bernilai 50.000. Untuk tahun yang berikutnya masih bernilai 50.000. Tahun berikutnya juga, jadi nilainya itu tetap atau stabil. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Menurut kalian, uang yang kalian bawa itu ringan atau berat toh? Ringan. Ya. Terus yang keempat, tahan lama atau tidak cepat mudah rusak. Seperti uang kertas itu tidak mudah sobek. Uang logam juga tidak mudah berlubang dan lain sebagainya. Terus memiliki pecahan senilai atau mudah dibagi-bagi. Misalnya sampai punya uang 10.000, mau dibagi ke temannya 2.000. Ada juga pecahan yang berupa 2.000. Terus jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Iya, tadi yang membuat uang Qatar itu bank apa namanya? Bank sentral atau bank Indonesia. Sekarang kita explication dulu ya. Kita explication lagi. Biar suasananya tidak panas, biar suasananya dingin, kita explication lagi, nyanyi-nyanyi, oke? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, kita nyanyi dulu. Kita mengenal berbagai macam uang, uang rupiah, uang negara kita, simbol rupiah, sampai sekarang. Yang mata uang Indonesia, ada dua, pertama uang logam, kedua uang kertas, macam-macam nilainya, 100, 200,
dua orang itu untuk menggunting uang, gambar uang, yang dua orang nanti menempel dan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Ya, ini nanti nama anggotanya ditulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Karena setiap kelompok ada berapa anak? 6. Ditulis semua di sini. Terus di sini ditulis nama kelompoknya tadi. Yang sana kelompok apa? Banteng. Yang ini kelompok? Ya. Terus ada soal nomor 1. Nah, ada soal di sini. Nah, ada warna A, terus ada di sini ada perhatikan kolom jenis uang dengan sesama. Tempel masing-masing gambar sesuai jenis uang. Nanti sampai menggunting gambar uang terus ditempel di sini. Nah, jenisnya tadi sama sudah tahu, sudah lihat video, sudah mendengar penjelasan Bu Yuli bahwa jenis uang itu tadi ada Pak, uang kertas. Iya, kalau sama di sini menempel uang 100 ribuan, di sini gambar 100 ribuan itu uang kertas apa uang kertas? Ya, di sini ditulis uang kertas. Kalau sampai menempel 100 ribuan di sini, kalau kalian menempel 100 ribuan di sini, berarti nominalnya berapa? 100 ribu di sini ditulis nominal uang berapa? Ya, sudah jelas untuk pengisian yang ini? Ya, sekarang dibagikan sama guru. Terus ada pertanyaan nomor 2. Tuliskan 3 cara mengecek keaslian uang. Nanti sampai di sini 1, 2, 3. Bagaimana kalian cara mengecek keaslian uang yang kalian miliki? Ya, nanti ditulis di sini ya. Terus yang nomor 3, sebutkan 3 fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ini praktek kalian dalam kehidupan sehari-hari. Uang buat kalian itu dibuat apa saja? Buat apa saja di sini? Apa? Ada pertanyaan? Mas Surai? Nanti Mas Surai, Mas Adi? Oke, ya. Ya, dikerjakan dulu, ditulis nama kelompok, nama. Terus ya. Ini orangnya
presentasi menjelaskan apa yang kalian kerjakan tadi.
kelas. Ya, dengan cara Di terawang. ya, lagi. Di rapel. Ya, lagi. Di entus. Di apa? Entus. Oh iya, saya. Daunnya kayak apa, Wak? Kayak harum. Oh, kayak kertas jarum. Kalau Wak 100.000 baunya harum ya. Ya, terus yang ini. Sebutkan 3 fungsi dalam menjual sehari-hari. Ya. Untuk membeli barang yang kita inginkan. Oke, Untuk lagi. menabung. Untuk membeli makan. Ya. Terus udah ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompokan. Sekarang kelompok apa? Kelompok banteng. Kelompok banteng siapa yang maju di sini? Ya wes, Karisa sama Zara. Dada. Ya, Dada. Sama Karisa maju ke depan. Sini mau sebelah sini dulu kasihan nanti kalau di sini. Siapa yang menjelaskan? Yang bilang siapa yang menjelaskan siapa? Ya, ayo ini nomor 1. Ini nomor 1 uang. Uang itu 100.000. Ya, jenis uangnya. Nominalnya 100.000. Iya, bawahnya. Uang 50.000. Iya, jenis uangnya apa? Kertas. Iya, nominalnya berapa? 50.000. Oke. Nomor 3. 20.000. Oke. Uangnya kertas ya. Nominal uangnya 20.000. Ya, yang ini. Yang agak keras. 20 dengan 1.000 jenis uangnya. Logam nominal uangnya 1.000. 500.000 jenis uangnya logam nominal uangnya 500. 200.000 jenis uangnya logam nominal uang 200. Ya. Tuliskan 3 cara mengecek keaslian uang kertas. Dirawang, diraba, dilihat. Nomor 3. Sebutkan 3 fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk beli barang, untuk bayar hutang. Ya, menabung. Ya, untuk menabung. Tepuk tangan. Ya. Sudah mengerjakan dengan baik setiap kelompok. Ya. Sudah dikerjakan semua, tidak ada soal yang belum dikerjakan. Oke, Bu Guru sekarang mengulang lagi biar nanti setelah selesai pembelajaran ini, setelah kalian pulang itu tidak lupa. Apa tadi yang dimaksud dengan uang? Ya, uang adalah alat untuk menukar
jajan. Iya, buat beli makan. Itu nanti dipelajari lagi di rumah ya. Minggu depan sama Bu Yuli diulangi lagi, dikasih pertanyaan satu-satu. Yang pertama tadi, pengertian uang itu apa? Tadi sudah dijelaskan, jadi ulangi lagi. Kalian harus tahu. Terus jenis-jenis uang tadi itu apa saja? Terus manfaat dari uang itu apa saja? Terus kalian harus tahu dan harus paham kalau kalian tidak punya uang itu bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak kehabisan uang atau tidak punya uang itu dengan cara apa? Nah, itu semua tadi pelajaran yang Bu Guru berikan tadi itu dipraktekkan ya, dipraktekkan di rumah. Misalnya agar saya tidak kehabisan uang, agar saya tetap punya uang, saya harus menabung. Nanti dipraktekkan ya. Kalian praktekkan itu pembelajaran yang sudah Bu Guru terangkan tadi di rumah. Kalau kalian punya uang, kalian sisihkan sebagian buat menabung, yang sebagian buat beli jajan. Tidak dihabiskan itu uang untuk beli jajan. Ya, itu tadi sudah Bu Guru paparkan, sudah ada video pembelajaran, sudah ada beberapa SPK dan kalian tetap semangat. Pembelajaran sudah selesai. Nanti jangan lupa di rumah diulangi lagi. Dan tadi kesimpulan pembelajaran juga sudah Bu Yuli paparkan tadi, apa pengertian uang, apa itu manfaat uang, jenis uang. Nanti di rumah sampean paham, dipraktekkan dan diulangi lagi. Ya. Kita ulangi lagi untuk gambar ini ya, untuk gambar ini. Ini termasuk kesimpulannya tadi. Yang ini uang berapa? 100. Yang ini 50. Yang ini 20. Yang ini 10.000. Yang ini 5.000. Yang ini 2.000. Ini 1.000. Ini namanya uang kertas. Kalau yang ini, yang ini uang berapa ini nominalnya? Nominalnya berapa? 100. Mata uang di negara berbeda-beda. Sekarang contoh mata uang negara Malaysia apa? Contoh mata uang negara Cina apa? Ya. Contoh mata uang negara Malaysia apa? Ya. Contoh uang negara Indonesia.
dibuat cincin atau kalau nggak dirusak ya nggak bakalan berlubang. Terus ya tadi presentasi kelompoknya sudah, nilainya sudah baik, kalian sudah memahami materi yang Bu Yuli berikan. Yo, tepuk-tepuk dulu sekarang. Ya lagi. Kelas apa? Lagi-lagi kurang semangat. Kelas apa? Kelas apa? Terus minggu depan pelajarannya materinya masih masalah uang dari kegiatan ekonomi. Dipelajari lagi bukunya, buku LKS, terus buku paket dipelajari lagi. Terus ada soal-soal nanti di buku LKS juga dipelajari lagi. Nah, mungkin cukup itu saja pelajaran Bu Yuli pada pagi hari ini. Nanti sampai kalian sampai di rumah dipelajari lagi, biar besok waktu pelajaran Bu Yuli kalau dikasih pertanyaan bisa menjawab dengan benar. Ya, untuk menutup kegiatan pada hari ini kita akhiri dengan berdoa dulu. Yuk, Mas Adi memimpin doa. Jadi gerak mulai. Ya. Berdoa